Makin kesini banyak laptop gaming tipis yang desainnya stylish, nggak terlalu banyak aksesoris yang membuat desainnya overdosis. Contohnya seperti MSI Delta 15 yang secara look gak terlihat bengis tapi performanya sadis. Karena secara teknis udah memiliki sertifikat AMD Advantage yang fiturnya berlapis-lapis. Ya udah, nggak usah kebanyakan analisis. Selamat menonton Teori Darwis. Oke, jadi ini namanya adalah MSI Delta 15. MSI memulai SKU AMD-nya dengan MSI Alpha, MSI Bravo, terus ada MSI Delta 15 ini. Tapi yang sekarang udah naik kelas. Kalau yang Bravo dan juga Alpha dulu menurut saya masih entry level lah. Sekarang udah pakai full AMD Advantage yang udah naik kelas. Kenapa kok bisa naik kelas? Karena kalau naik meja dimarahin. Kenapa naik kelas? Kita bahas dari desainnya dulu. Tren laptop gaming yang lebih simple juga diikutin nih sama MSI. Jadi logo manuk yang disebut MSI dengan Thunderbird ini cuma kecil aja sekarang dan letaknya ada di pojok kanan. Bahan materialnya sekarang juga udah pakai aluminium, tapi walaupun pakai aluminium bobotnya tetap ringan dengan 1,9 kg dan dimensinya 1,99 mm. Bisa pas gitu ya, bobotnya 1,9 kg, dimensinya 1,99 mm. Di bagian axle-nya juga terdapat logo yang dinamakan MSI dengan simbolik Thunderbird yang ya nggak bikin desainnya nggak terlihat simpel-simpel amat lah. Dan gara-gara logo manuknya ini, engselnya sekarang juga udah bisa dibuka dengan satu tangan. Dan ketika dibuka kita bisa lihat layarnya yang sekarang lebih terlihat frameless dengan ukuran frame itu cuma 4,9 mm dengan 82% screen to body ratio. Untuk panel layarnya dia pakai panel IPS level dan untuk color game mode-nya sudah memenuhi standar premium display dari AMD Advantage dengan up to 100% sRGB dan gak hanya itu refresh rate-nya sekarang juga udah kenceng dengan 240 Hz. Cara laptop gaming yang sudah memenuhi AMD Advantage secara FPS ketika bermain game minimal itu harus 100 FPS. Nah ini secara layar dia udah jauh dari syarat minimalnya AMD Advantage 240 Hz. Tapi apakah ketika in game dia bisa dapat di atas 100 FPS? Nanti di bagian performanya akan kita coba. Sekarang kita bahas keyboardnya dulu. Untuk keyboardnya ini sayangnya nggak bekerja sama dengan SteelSeries seperti seri high end dari MSI yang lainnya. Dan walaupun dimensinya 15,6 inch tapi keyboardnya nggak full size dengan numpad. Tapi karena nggak ada numpadnya, tombol-tombolnya jadi lebih besar. Tombol arrow juga pas untuk ukuran tangan saya yang lumayan besar. Feel keyboardnya juga udah nyaman walaupun emang nggak senyaman seri MSI yang udah bekerja sama dengan SteelSeries. Keyboardnya juga udah RGB dan RGB-nya ini bisa kita custom di MSI centernya. Terus untuk trackpad dimensinya nggak terlalu gede dan posisinya nggak center dengan spasi, cuman kalau secara feel udah enak, nggak kerasa kopong ketika diklik. Di bagian atas keyboard ada grill yang kalau kalian kira ini speaker, salah. Untuk speakernya dia ada di bawah dan seperti biasa kalau untuk audio MSI menggunakan driver dari Nahimic yang secara kualitas kalau dibilang super banget enggak lah, tapi standarnya laptop gaming. Dan grill di atas keyboard tadi adalah grill untuk airflow yang disebut MSI memiliki konsep torpedo. Saya sih nggak lihat gimana bentuknya yang torpedo, mungkin maksudnya konsep torpedo ini kenceng kali ya. Kalau kenceng sih seharusnya iya karena dia udah pakai AMD Advantage dan salah satu selling point dari AMD Advantage adalah amplified performance atau performanya dilipat gandakan. Jadi untuk prosesornya dia pakai AMD Ryzen 7 5800H 8 core 16 thread dengan TDP 45W dan untuk GPU-nya ada IGP Radeon Graphics serta dedicated graphic card RX 6700M. Ada kata M di situ berarti mobile. Dengan arsitekturnya RDNA 2 GDDR6 dengan VRAM 10GB. Dan posisinya RX 6700M ini ada di tengah-tengah. Jadi yang pertama itu ada 6600, 6700 dan 6800. Kalau kita sandingkan dengan Nvidia RX 6700M ini ya setara dengan RTX 3070. Untuk memori RAM-nya dia 16GB dual channel dengan speed 3200 MHz. SSD-nya juga udah gede dengan 1TB SSD M.2 NVMe yang speednya ada di kisaran 3000 Mbps. Kalau di website resmi MSI Indonesia, baik memori RAM atau SSD-nya ini bisa di-upgrade. Cuman ketika saya bongkar, MSI menutupinya dengan plastik pelindung dan ketika pelindungnya saya buka, nggak ada slotnya di sini. Jadi kayaknya kita harus copot motherboard dulu untuk upgrade. Saran saya kalau misalkan mau upgrade, kalau harus copot motherboard, ya ke service centernya aja. Daripada ada apa-apa dan rusak, service centernya nggak mau tanggung jawab karena kalian bongkar sendiri, mending bawa langsung aja ke service centernya. Lanjut ke konektivitas. Untuk Wi-Fi-nya, walaupun dia pakai platform AMD tapi masih dikasih chip dengan Intel Wi-Fi 6E. Jadi dia memiliki 3 bandwidth 2,4, 5 dan juga 6 GHz. Untuk Bluetooth-nya dia pakai Bluetooth versi 5.2.
Kalau untuk port di bagian kanan dia ada Kensington lock, terus ada HDMI, USB-C 3.2 dan juga USB Type-A 3.2. Di bagian kiri ada USB-C 3.2 lagi, Type-A-nya satu lagi, dan ada audio jack combo. Yang absen adalah port LAN dan juga SD card. Oh ya, AMD Advantage itu juga memiliki syarat yang menurut saya agak berat untuk sebuah laptop gaming. Jadi daya tahan baterainya itu minimal harus tahan 10 jam. Dan MSI Delta 15 ini memiliki kapasitas baterai 82 Wh, cukup gede loh ya. Dan MSI mengklaim kalau daya tahan baterainya bisa tahan 12 jam. Dan ketika kita tes video playback 1080p, Wi-Fi off, brightness-nya 50%, volume 20%, MSI centernya ada di balance. Dia bisa bertahan sekitar 10 jam 30 menit. Udah lolos dari syarat AMD Advantage tapi tidak sesuai dengan klaimnya MSI. Tapi ya it's okay lah ya, karena udah di atas 10 jam untuk sebuah laptop gaming itu udah awet banget. Atau mungkin MSI-nya memiliki software atau konfigurasi yang berbeda ketika tes baterai. Jadi hasilnya bisa beda-beda. Kalau untuk waktu pengecasannya dari 30% ke 91%, dia butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit dengan adapternya yang cukup gede, 240 watt. Yang secara dimensinya pun juga lumayan gede karena memang Ryzen 7 dan juga RX 6700M-nya ini butuh tenaga yang gede juga. Tapi apakah dengan tenaganya yang gede ini performanya juga ikutan gede, ikutan teramplify seperti kata AMD? Seharusnya sih iya, karena dia sudah menggunakan sistem cooling terbaru dari MSI, yaitu Cooler Boost 5. Tapi langsung aja sekarang kita buktikan. Pertama, kita coba di Cinebench R15 multicore-nya, kita coba loop sebanyak 10 kali di kondisi best performance. Dan hasilnya MSI Delta 15 bisa stabil di kisaran 2000 poin, gak pernah turun di bawah itu. Terus untuk single core-nya dia ada di 229 poin. Kalau untuk temperaturnya, ketika kita tes loop sebanyak 10 kali di Cinebench R15 ini, untuk maksimum temperaturnya ada di 91 derajat Celcius. Cuman seperti biasa karena ini Cinebench R15 jadi dia kayak nyolong-nyolong aja di 91. Kalau untuk average-nya ada di 65 derajat Celcius. Lanjut ke skenario kedua, MSI centernya ada di balance dan laptopnya tidak dicas. Dan hasilnya ada penurunan performa tapi nggak banyak-banyak banget. Dengan di running pertamanya itu 1800 dan skor terendahnya ada di running ke-6 dengan 1785. Kalau untuk performa single core-nya tidak ada penurunan performa yang berarti di sini dengan skornya 225. Dan kalau untuk suhu temperaturnya di mode balance ini maksimumnya ada di 81 derajat Celcius. Lanjut ke tes 3D Mark. Untuk driver Firestrike-nya dia mendapatkan skor 19144, untuk time spy-nya 8090. Lanjut ke tes editing, kita coba di Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 1 menit, kenceng banget. Dan untuk Blender dengan template BMW, CPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 2 detik dan untuk GPU rendernya 6 menit 1 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba dulu di game Valorant apakah dia bisa dapat 240 fps seperti layarnya, dan hasilnya belum bisa ya. Dengan average fps-nya itu ada di kisaran 174 sampai maksimum fps-nya ada di kisaran 195 fps. Dan di Valorant ini kita menggunakan resolusi Full HD, grafiknya ada di high. Lanjut ke game Genshin Impact. Untuk Genshin Impact ini nggak ada masalah sama sekali, kita pakai settingan rata kanan dan dia bisa stabil di 60 fps. Lanjut ke benchmark game Assassin Valhalla. Di sini kita pakai settingan resolusi Full HD, grafiknya juga ada di high dan hasilnya untuk average fps-nya dia ada di 68. Lanjut ke game AAA yaitu Watch Dogs Legion dan hasilnya MSI Delta 15 average fps-nya dapat 73 dan untuk maksimumnya ada di 104 fps. Game terakhir kita coba di Cyberpunk dengan resolusi Full HD, grafiknya pun juga ada di high dan hasilnya MSI Delta 15 untuk average fps-nya mendapatkan 56 dan maksimumnya 79. Jadi semua game yang kita tes tadi masih sangat playable untuk dimainkan. Dan kalau dari sisi premium display dari AMD Advantage-nya, sementara di game yang support 100 fps lebih ada di game Valorant tadi. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Delta 15 kali ini yang pelan-pelan dia naik kelas. Jadi mulai dari MSI itu nggak punya SKU AMD yang resmi masuk ke Indonesia sampai akhirnya dimasukkan ke entry level di Alpha dan Bravo, dan sekarang masuk ke Delta 15 yang full AMD Advantage yang secara fitur spesifikasi udah naik kelas. Harganya pun juga naik kelas. Jadi harga SRP dari MSI Delta 15 ini adalah 27.999.000. Harga yang juga mirip dengan laptop yang pakai RTX 3070. Kelebihannya kalau dari segi dimensi sekarang udah lebih tipis dan lebih ringan juga dengan desain yang juga bisa kita bawa kemana aja karena nggak terlalu mencolok, nggak terlalu eye catchy. Baterainya juga awet untuk sebuah laptop gaming. Storage-nya gede 1 TB, dimana biasanya laptop AMD Advantage lain pakai 512 GB. VGA-nya juga yang 6700M bukan 6600M yang setara RTX 3070. Layarnya nggak pakai standar yang 144 Hz untuk gaming, tapi langsung dikasih 240 Hz dengan color game mode
100% sRGB. Kalau untuk kekurangannya, menurut saya untuk sebuah laptop gaming dia agak susah untuk di-upgrade. Jadi harus copotin motherboard dulu. Ya kalau kalian gak mau repot ya bisa bawa ke service center. Dan itu menurut saya kurang gimana ya. Kalau misalkan gamers gak bisa meng-upgrade laptopnya sendiri itu kayak kurang gitu menurut saya. Terus kekurangan lain menurut saya adalah dari sisi konektivitas. Jadi kurangnya port LAN dan juga SD card. Tapi bisa diakali dengan kita membeli dongle tambahan. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Delta 15 kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.